Boleh ya. Pak, boleh kita tanya-tanya dulu, ngobrol sebentar boleh ya Pak? Boleh. Pak, kita buka maskernya sebentar boleh ya Pak? Boleh. Pak, sebagai seorang pemimpin ini Pak, bagaimana Bapak melihat tantangan perusahaan kita ke depannya ya Pak? Ya, jadi banyak perusahaan perkebunan yang berbisnis mulai hulu sampai hilir secara terintegrasi. Sehingga hal ini PT PN 3 harus jeli. Dan PT Kindra yang ditunjuk sebagai anak perusahaan yang menangani kawasan ekonomi khusus Semangke ini mempunyai andil dalam mengembangkan ekosistem bisnis dalam rangka hilirisasi produk perkebunan. Berdasarkan data Kemenperin 2021, ada sebanyak 131 kawasan industri di Indonesia, di mana konsep yang kompetitif dan dinamis telah ditawarkan perusahaan untuk berusaha lebih unggul dari perusahaan lainnya demi mendapatkan pasar yang ditargetkannya. Dan kemandirian PT Kindra sebagai pengelola infrastruktur dan utilitas kawasan dalam melayani kebutuhan industri sangat berbeda dengan perusahaan pengelola kawasan industri sejenis lainnya. Tantangan inilah yang dari sudut pandang seorang smart leader bisa menjadikannya sebuah peluang. Nah Pak, sebagai karyawan perusahaan induk PT PN 3 yang ditugaskan di PT Kindra sebagai anak perusahaan, bagaimana sih, apa sih visi misi Bapak di perusahaan ini Pak? Sebagai karyawan induk perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan, saya berkeinginan kuat untuk meletakkan dasar fondasi perusahaan yang kokoh, yang mampu memikul beban berat untuk kedepannya. Kawasan industri Semangke merupakan bagian dari portofolio core bisnis yang cukup berbeda dengan core bisnis perkebunan. Hilirisasi produk perkebunan merupakan tantangan sekaligus peluang untuk berkancah dan bermain di dalam persaingan global. Menciptakan kota industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan SDA lokal secara optimal merupakan visi perusahaan yang cukup cerdas dalam menghadapi persaingan segmen pengelolaan kawasan industri. Iya. Nah Pak, sekarang bagaimana Pak Bapak melihat seorang pemimpin sekarang dan ke depannya? Harus seperti apa ya Pak? Pemimpin yang ideal hari ini dan masa depan adalah pemimpin yang mampu memimpin perubahan dari pengelolaan kawasan industri konvensional menjadi kawasan industri yang berdaya saing tinggi yang berwawasan lingkungan dalam lingkungan atmosfer yang inovatif dan kreatif. Pemimpin yang visioner, yang mempunyai strategi jangka panjang, mampu membangun struktur dan sistem dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi, serta mampu mengimplementasikan sesuai dengan sasaran. Pemimpin yang mampu bertransformasi digital dan mampu membaca tren global untuk diimplementasikan guna mendapatkan nilai tambah perusahaan. Pemimpin yang mau terbuka untuk berpartner. Strategi partnership dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur kawasan akan memberikan andil positif bagi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan dalam upaya tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Partner yang tepat dalam penyediaan infrastruktur adalah kunci keberhasilan. Sebagai contoh, penyediaan IT berpartner dengan perusahaan IT terkemuka, penyediaan air bersih dengan perusahaan air bersih terkemuka, dan penyediaan listrik berpartner dengan perusahaan yang konsen pada listrik ramah lingkungan. Dan juga pemimpin yang mampu mengelola dan memanfaatkan keberagaman pemangku kepentingan, karena sejatinya keberagaman adalah sumber keunggulan kompetitif. Itulah profil yang harus dipenuhi oleh pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan kalau profil tersebut dimiliki oleh pemimpin kita yang akan datang, akan bisa membawa kemajuan di PT Kindra ini sekaligus kemajuan di PT PN 3 Group. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya,